Seorang pria parubaya duduk di sudut trotoar beralaskan spanduk bekas. Di depannya, jagaran sepatu rusak menanti untuk diperbaiki. Pria ini hidup dalam dunia yang sepenuhnya sunyi. Ia tunarungu. Ia tidak bisa mendengar bisingnya klakson ibu kota, juga tidak bisa mengutarakan lelahnya dengan kata-kata. Satu-satunya bahasa yang ia miliki adalah senyuman tulus dan jemari kasar yang tak pernah berhenti menjahit kulit sepatu yang keras. Pria ini memiliki harta paling berharga dalam hidupnya. Seorang putri tunggal. Saat anaknya masih kecil, dunia terasa begitu indah. Sang anak sering duduk di sampingnya, meniru gerakan tangannya saat menjahit, lalu tertawa bersama. Sang ayah selalu menyisihkan uang receh hasil sol sepatu demi membelikan anaknya susu kotak atau mainan murah. Di mata anak kecil itu, ayahnya adalah pahlawan tanpa jubah. Waktu berlalu, sang anak tumbuh menjadi remaja yang cantik dan berhasil masuk ke SMA favorit di kota. Namun, di lingkungan baru yang penuh dengan kemewahan, anak itu mulai merasa berbeda. Ia mulai melihat pakaian teman-temannya yang bermerek, mobil-mobil mewah yang menjemput, dan cerita tentang orang tua yang hebat. Perlahan, bibit gengsi mulai tumbuh di hatinya. Ia mulai menyembunyikan identitas ayahnya. Puncaknya terjadi di suatu siang yang terik. Sang anak melupakan kotak bekalnya di meja dapur. Khawatir anaknya kelaparan, sang ayah rela berjalan kaki berkilo-kilometer menuju sekolah megah itu. Dengan pakaian yang kusam dan peluh yang bercucuran, sang ayah berdiri di depan gerbang. Melihat anaknya keluar bersama teman-temannya, wajah sang ayah berbinar. Ia melambaikan tangan dan mencoba memanggil anaknya dengan suara vokal yang tidak sempurna, suara khas yang terdengar aneh bagi orang normal. Teman-teman sang anak menoleh, lalu tertawa bahak-bahak. Mereka berbisik, "Itu siapa? Suaranya aneh banget, kayak orang gila." Mendengar itu, muka sang anak merah padam. Bukannya berterima kasih, ia justru menghampiri ayahnya dengan amarah yang meluap. Di depan teman-temannya, ia membentak ayahnya menggunakan bahasa isyarat yang kasar. "Jangan pernah datang ke sekolah lagi. Ayah bikin aku malu." Sang ayah tertegun, senyum di wajahnya luntur seketika. Ia menunduk dalam-dalam, meletakkan kotak bekal itu di lantai lalu berbalik pergi dengan langkah gontai. Ia tidak marah. Ia hanya merasa bersalah karena keterbatasannya telah membuat putri yang sangat dicintainya merasa malu. Tahun-tahun berikutnya diisi oleh keheningan yang disengaja. Sang anak kuliah, lulus, dan sukses menjadi wanita karir di kota besar. Ia tidak pernah pulang. Ia merasa sudah menjadi anak yang sangat berbakti hanya karena rutin mentransfer uang setiap bulan ke rekening ayahnya. Ia berpikir, uang bisa membeli segalanya, termasuk menggantikan kehadirannya. Di kampung, sang ayah tidak pernah menyentuh uang itu. Ia tetap bekerja sebagai tukang sol sepatu untuk menyambung hidup. Setiap malam, ia duduk di depan ponsel jadulnya, mengetik pesan dengan susah payah karena ia tidak pandai membaca dan menulis. "Nak, ayah kangen, sehat." Namun pesan-pesan penuh rimbu itu lebih sering diabaikan. Sang anak terlalu sibuk dengan dunianya yang gemerlap. Baginya, pesan ayahnya hanyalah gangguan kecil di tengah rapat-rapat penting perusahaan. Hingga suatu malam, sebuah telepon dari tetangga meruntuhkan dunia megah yang dibangun sang anak. Sang ayah ditemukan meninggal dunia di kursi kayu tempatnya biasa bekerja. Ia pergi dalam kesendirian, memeluk ponsel jadulnya yang masih menampilkan foto masa kecil putrinya. Wanita itu pulang dengan jantung yang berdegup kencang. Rumah tua itu terasa sangat dingin. Di bawah tempat tidur ayahnya, ia menemukan sebuah kotak kaleng bekas biskuit yang sudah berkarat. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Isinya bukan tumpukan uang. Isinya adalah guntingan-guntingan koran yang memuat berita tentang kesuksesan karirnya yang sengaja dikumpulkan sang ayah dari koran bekas. Di sana juga ada semua lembar slip transfer uang dari anaknya yang masih utuh, dijepit rapi bersama sebuah buku tabungan. Di halaman pertama buku tabungan itu, ada tulisan tangan ayahnya yang sangat kaku dan bergetar. "Uang dari kamu, ayah simpan semua untuk masa depanmu. Ayah tidak butuh uangmu, nak. Ayah hanya ingin dengar kamu panggil ayah sekali saja." Pertahanan wanita itu runtuh. Dadanya terasa sangat sesak seolah dihantam batu besar. Ia berlari menuju makam ayahnya yang tanahnya masih basah. Ia jatuh bersimpuh, memeluk nisan kayu itu erat-erat. "Ayah, ayah, ini aku pulang ya. Maafkan aku." Jeritnya histeris di tengah pemakaman yang sepi. Ia memanggil kata ayah berkali-kali, kata yang selama belasan tahun ini ia genggam erat-erat karena malu. Namun kini hanya hening yang menjawab jeritannya. Angin sore berhembus dingin, seolah menyampaikan bahwa waktu untuk berbakti telah habis. Ia baru menyadari, ayahnya menghabiskan seluruh hidupnya dalam kesunyian yang dingin, hanya agar hidupnya bisa penuh dengan tawa dan kemuliaan di mata orang lain. Pesan moral, harta bisa kita cari lagi saat hilang.
Namun tatapan teduh dan doa tulus dari orang tua yang tulus mencintai kita tanpa syarat tidak akan pernah bisa kita beli dengan seluruh kekayaan di dunia ini. Jangan biarkan kesibukan membuatmu lupa pada mereka yang selalu menantimu pulang.